Halo semua, nama saya Jenson dari kelompok 10. Kali ini saya bakal bahas soal yang diberikan oleh dosen. Nah, soal pertama itu Horror Dash. Nah, dari soal ini dia minta inputnya yang pertama yaitu number of test cases. Terus number of test cases kemudian diikuti oleh followed by n integers, yaitu sebagai number of students, yaitu jumlah pelajar. Nah, jadi dua ini jumlah test cases, yaitu ini 1, ini 2. Nah, 5 ini itu sebagai jumlah pelajar. Nah, kemudian yang samping ini apa? Yaitu kecepatan pelajar meter per second. Jadi yang digit masing-masing ini itu merepresentasikan kecepatan masing-masing pelajar. Nah, kemudian ditanya apa? Diminta outputnya yaitu per case, diminta kecepatan yang diperlukan clown. Berarti ini kan si clownnya ngejar pelajarnya. Jadi kecepatan minimal si clown untuk mengejar pelajar, berarti dia minta angka terbesar dari ini. Karena untuk mengejar pelajar ini, dia perlu kecepatan yang sama atau lebih tingginya. Kalau misalnya di case ini, kecepatan terbesarnya 9. Jadi, outputnya 9. Kalau misalnya ini 2, berarti outputnya 2. Berarti outputnya dia minta angka terbesar atau kecepatan pelajar terbesar. Nah, cara hitungin dimasukin dalam programnya gimana? Ini saya udah buat. Jadi pertama include studio.h sebagai library untuk mencari data type integer, scanf, for untuk looping, Terus in main itu sebagai function yang biasa dilakuin, terus return null. Nah, langkah awalnya itu kita masukin data type yang diperlukan, A, B, C, dan result. Nah, A ini sebagai jumlah test cases, yang ini 2 ini jumlah test cases, B sebagai jumlah pelajar, yaitu yang 5 ini, C kecepatan pelajar, yaitu setiap digit ini. Nah, kalau misalnya kita mau hitung angka terbesar dari kecepatan pelajar masing-masing, kita membutuhkan 2 loop. Kenapa? Ini kan test case-nya 2 nih. Berarti dia nampilin 2 kali. Berarti itu loop pertama, nampilin 2 kali. Terus loop keduanya itu dia untuk mencari angka terbesar. Jadi loop keduanya itu dari 0 sampai 5 kali. Berarti 5 kali loop di dalam 5 kali ulangan di dalam sebuah loop untuk membandingkan angka terbesarnya. Jadi 9 ini dibandingkan dengan 3, yang mana lebih besar? 9. 9 dibandingkan dengan 5, terus 9 dibandingkan dengan 2, terus dibandingkan sama 6, dan selanjutnya. Nah, berarti pertama kita buat dua loop. Terus sebelum loopnya, kita scanf dulu untuk memasukkan input yang pertama ini ke dalam A, ke dalam variabel A. Terus di dalam for ini kita perlu scanf lagi. Karena apa? Karena setiap test cases kan ada ini jumlah pelajar. Kalau misalnya ini 5, berarti ininya ada 5 dong. Berarti di dalam loop for yang pertama ini kita perlu kasih scanf untuk memasukkan jumlah pelajarnya ke dalam B. Nah, kemudian ini main topiknya ini.
loop menghitung result. Oh ya, loop itu apa? Loop itu, contoh ini, dia punya syarat in I sama dengan 0, I lebih kecil dari A, I++. Artinya, I-nya terus menambah, I++ artinya I sama I tambah 1. Atau I-nya bertambah 1 terus. Berarti, I-nya akan menambah 1 terus sampai I lebih kecil dari A tidak terpenuhi. Karena I lebih kecil dari A, ini kan I-nya pertama 0. Karena I lebih kecil dari A itu benar, jadi loop ini akan terus berjalan. Sampai I lebih kecil dari A, syaratnya salah. Oke. Itu loop untuk test cases yang ini. Di dalam loop test cases, kita taruh loop lagi. Loop untuk menghitung result. Ini sama, J sama 0, J lebih kecil dari B, J++. B ini kan jumlah pelajar, berarti dia loop sebanyak jumlah pelajar ini, 5 kali. Nah, jadi konsepnya begini, di dalam loop itu, dia baca angka ini, terus habis dibaca, dia bandingin 9 ini sama 3. Kalau misalnya 9 lebih besar, berarti 9 ini kita anggap sebagai temp atau temporal, angka terbesarnya. Nah, terus 9 ini kita dibandingin sama 5. Terus selanjutnya, seperti itu. Kalau di dalam program, if C lebih besar, kita buat dulu in temp sama 0. Tempnya harus di luar dari loop ini karena di dalam setiap test cases kan beda-beda kan hasil beda-beda perbandingannya. Jadi tempnya harus di luar dari sini. Tempnya kita anggap 0 di sini. Terus pada loop yang kedua ini kita bandingin persen D NC. Berarti kita masukin contoh yang pertama ini, 9 ini kita masukin ke sini. Berarti C itu 9 kan? 9 lebih besar dari 0 gak? Iya. Berarti C 9 ini kita masukin ke dalam result, 9 ini kita masukin ke dalam temp. Resultnya ini itu angka terbesar. Nanti dimasukin ke dalam hasil akhir. Nah, sedangkan temp ini, terus itu kita taruh sebagai variabel untuk membandingkan lagi. Jadi kan awalnya tempnya 0. Karena kita udah bandingin yang 9, ternyata benar, tempnya jadi 9. Nah, karena ini kan syaratnya belum masih terpenuhi ya. Jadi dia ulang lagi. Selanjutnya, 3 lebih besar dari 9 nggak? Ternyata nggak. Terus ulang lagi. 5 lebih besar dari 9 nggak? Nggak. 2 lebih besar dari 9 nggak. 6 lebih besar dari 9 nggak. Berarti resultnya tetap 9, time-nya tetap 9. Nanti dimasukin ke dalam ini, print case ini. Ini case persen D-nya itu I tambah 1. Ini kan I-nya 0. Kalau bisa tambah 1, ya 1. Ini kan loop test case-nya ada 2 tipe. Pada saat I-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 1. Kalau misalnya I sama dengan 2 kan udah salah. Soalnya kan A-nya 2. Kalau misalnya 2 lebih kecil dari 2 kan salah. Berarti loop-nya 2 kali pada saat I sama 0, I sama 1. Terus case-nya ini kan per test cases. Jadi kita taruh I tambah 1. Jadi anggapan ini itu jumlah test cases-nya. Kalau misalnya ini dibuat I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A juga boleh. Serah. Sama aja. Nah, kemudian kita coba jalankan. 11. 2, 5, 9, 3, 5, 2, 6.
1, 2. Tuh, case 1-nya 9. Benar. Terus pasti masukin 1, 2. Case 2-nya 2. Benar. Berarti kodian ini benar ya. Tambahan lagi. Tadi kalau misalnya I-nya jadi 1. Terus ini jadi sama dengan ya. Kalau misalnya begini, ini boleh dihapus. Jadi, kalau misalnya ini diubah, ini juga diubah. Biar nanti case-nya sama, 1 bulat. Terus, oh ya, tadi kan saya ada menyebutkan kalau tem itu 0. Sini kan. Kenapa temnya harus di sini, nggak di atas sini atau di bawah sini? Nah, karena tem sama 0 ini sebagai reset. Jadi ini temnya kita bandingin di sini, di for ini. Nanti kan temnya terus bertambah. Nah, habis temnya udah dipakai, kita kan nggak pakai lagi habis loop ini. Berarti kita harus reset. Jadi tem ini, kalau misalnya tem ini udah sampai angka 9 gitu ya. Jadi kan kita harus reset biar nanti bisa dipakai di sini, case 2-nya. Kalau misalnya case 2-nya temnya 9 kan dibandingin kan nanti nggak bisa hasilnya. Hasilnya salah. Jadi kita perlu reset di dalam looping ini. Jadi pas selesai looping, udah siap printf, pas looping yang kedua dari test cases, temnya kita ganti jadi 0 lagi. Nah, itu. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Hartono Chang. Dalam video ini saya akan membahas soal dengan judul Kindergarten Counting Game. Pertama, kita lihat inputnya dulu. Yang diminta terdiri dari serangkai baris yang berisi banyak kata, dan kata tersebut didefinisikan sebagai huruf yang berurutan dari huruf besar dan huruf kecil. Jadi, hanya diminta beberapa baris kalimat yang diperoleh dan hanya untuk huruf besar dan huruf kecil. Output. Program menampilkan jumlah kata untuk setiap inputannya. Setiap jumlah kata dicetak di baris terpisah. Jadi untuk outputnya saat kita input sebuah kalimat lalu enter, maka menghasilkan output jumlah kata tersebut dan berlanjut lagi input seterusnya. Contohnya ini 1, 2, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. 1. Ini tidak termasuk. Karena bukan huruf. Jadi tidak termasuk. Jadi lanjut aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Untuk membuat program tersebut, pertama-tama include library yang biasa digunakan dalam C, yaitu Studio.h. Berikutnya lagi in main, lalu mendeklarasikan terlebih dahulu data yang digunakan, yaitu string. Penulisan dalam C menggunakan array, yaitu char s. Dan datanya saya memberi 1000 data yang tersimpan dalam S. Berikutnya lagi yget S yang dari inputannya. Proses ini akan terus diminta inputan sebanyak data yang dimilikinya. Karena dari soal tersebut tidak disebut sebanyak berapa data yang harus diinputnya. Berikutnya lagi mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan, yaitu ini digunakan untuk dalam proses looping nanti. Statement untuk memeriksa apa itu termasuk kata atau tidak. Kita diberi nilai 0 dulu karena bakal ada kalkulasi. Dan yang terakhir, count untuk menghitung seberapa banyak kata tersebut yang terhitung ini juga diberi 0 karena bakal ada kalkulasi. Berikutnya lagi proses looping. Kita pakai i bernilai 0. Lalu SI kondisi ini dibutuhkan agar perulangan berjalan pada saat ada inputan. Dan yang terakhir increment, yaitu i++. Karena kita hanya mendefinisikan sebagai urutan huruf besar ataupun kecil,
maka kita bisa menggunakan selection control. Jadi, if SI lebih besar sama dengan A besar dan SI lebih kecil sama dengan Z besar, maka program ini akan berjalan jika yang diinputnya hanya dari A huruf besar sampai Z huruf besar. Lalu untuk yang kecil, SI lebih besar sama dengan A kecil dan SI lebih kecil dari Z kecil. Sama seperti sebelumnya, ini berjalan jika inputannya dari A kecil sampai Z kecil. Kalau itu sebuah kata, maka statementnya kita diberi 0. Diberi bernilai 1. Dan pada saat spasi, maka itu dianggap false. Dan kita membuat selection control false, yaitu else. Dalam else, kita kalkulasikan count ditambah dengan statement yang bernilai dengan 1, maka count bernilai 1. Dan juga meleset ulang pada nilai statementnya bernilai 0, karena nanti digunakan lagi pada if berikutnya. Jika sudah habis kata yang diinputnya, kita ada diberi enter dan kata terakhir. Dan untuk kata-kata terakhir itu tidak terhitung karena tidak termasuk ke dalam else untuk mengkalkulasi pada count-nya. Untuk hal ini, kita dapat membuat lagi kalkulasi dengan count yang ditambah dengan statement untuk menghitung kata terakhir tersebut. Dan jika sudah habis secara seluruhnya, maka kita dapat memprint hasil dari count yang didapatkan. Sekarang kita menjalankan program tersebut. Coba inputannya mid to a party that I did to a party tag. So, saya singkat aja. I am hunting rabbit. Mari kita lihat jawabannya. Jadi sama jawabannya. Maka sudah berhasil program yang kita buat. Mungkin cuma gini penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farah Wirasyani. Di sini saya akan membuat program yang menyatakan bahwa satu kalimat itu adalah kalimat palindrom atau tidak dan kalimat mirror string atau tidak. Di sini saya sudah membuat format bahasa aslinya seperti ada include stdio.h, string.h. Kenapa string.h? Karena di codingan ini saya akan banyak menginput kalimat. Setelah itu di bawahnya ada return 0. Saya akan membahas dimulai dari baris ke-6 ada in main seperti biasa. Setelah itu di bawahnya ada tipe data char. Di sini ada char kata 1 1000, char kata 2 1000, char awal 1000. Nah, angka 1000 ini untuk membatasi limit karakternya sampai 1000. Setelah itu di bawahnya di baris 10 ada in mirror sama dengan 0. Itu berarti mirrornya mulai dari angka 0. Di baris ke-11 ada while scanf. Persen kata 1 tidak sama dengan EOF. EOF ini adalah end of file. Setelah itu di baris ke-13 ada strcpy awal kata 1. Nah, strcpy ini adalah string copy. String copy itu untuk copy string. Nah, kita mengcopy string kata 1 ke string awal. Setelah itu di baris ke-14 ada in len sama dengan strlen kata 1, j sama dengan 0, mirror sama dengan 0. Di sini ada fungsi strlen. Nah, ini fungsinya untuk menghitung panjang dari suatu kata. Lanjut di baris ke-15 ada for in i sama dengan len kurang dari 1, yaitu panjang dari suatu kata itu dikurang 1. I lebih dari sama dengan 0 dan i min. Di baris ke-16 ada kata 2 len sama dengan backslash 0. Backslash 0 ini fungsinya untuk penanda
stringnya berakhir di mana. Di baris ke-18 ini ada fungsi if. Nah, di baris ke-18 ini if-nya berisi huruf-huruf yang mirrornya itu adalah huruf itu sendiri. Bedanya dengan baris 21 ke bawah sampai baris ke-37, di sini else if-nya menjelaskan huruf yang mirrornya itu berbeda dari huruf awal. Nah, di baris ke-18 ini ditulis huruf-huruf yang mirrornya adalah huruf itu sendiri. Di sini dari A sampai ke angka 8. Nah, selanjutnya yang tadi dari baris ke-21 itu yang mirrornya berbeda. Di sini ada mirror plus plus. Nah, ini agar mirrornya itu sama dengan huruf yang di mirror. Nah, di sini ada mirror plus plus. Mirror plus plus ini fungsinya untuk memberitahu jumlah huruf yang di mirror itu berapa. Di baris ke-37 dan 38 ini saya akan jelaskan bahwa misalnya kita masukin per huruf gitu. Nah, setelah itu kita mirror, kita masukin ke kata 2. Untuk J++ maksudnya huruf ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Setelah itu di baris ke-40 sampai dengan baris ke-50 ini ada if else if lagi. Nah, tapi di sini ada fungsi strcmp. Strcmp ini untuk compare string. Nah, untuk membandingkan kata yang satu dan kata yang lainnya. Di soal penjelasannya adalah jika string itu bukan palindrom, maka kriterianya string bukan palindrom dan bukan juga mirror string. Kalau string regular palindrom, maka kriterianya jika string adalah palindrom dan tidak mirror string. Jika string adalah mirror string, maka string bukan palindrom dan string adalah mirror string. Dan jika string adalah mirror palindrom, maka string itu palindrom dan string itu juga mirror string. Setelah itu return 0. Setelah menyelesaikan codingannya, kita akan mencoba. Nah, di sini saya akan menuliskan A Toyota. Nah, di sini ditulis A Toyota itu adalah mirror palindrom. Selanjutnya kita coba lagi. 2 A 3 M E A S is mirror string. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Christopher Lim dan pada hari ini saya akan menjelaskan penyelesaian salah satu soal yang diberikan. Jadi ini adalah salah satu soal. Ini soalnya. Jadi soal dari ini dia mintanya itu kita kayak membuat game gitulah, game Minesweeper. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi misalnya ini mapnya deh. Ini misalnya 4x4 mapnya. Jadi yang bintang ini bom. Kalau yang titik ini artinya aman. Nah, jadi nanti di sini. Ini bintang bomnya. Nih. Terus titik ini kita ubah jadi angka sesuai dengan ada berapa bom. Misalnya gini. Ini bom. Nah, kenapa ini 1? Karena di sampingnya ada 1 bom. Kalau misalnya ini, kenapa 2? Karena pertama, angka ini bawahnya ada bom, terus kiri atasnya itu ada bom juga. Makanya 2. Sama juga ini, angka 2 ini. Karena atasnya ada bom, dan bawah kanannya ada bom. Nah, terus sisanya itu 1. Dan kalau misalnya di area dekatnya itu nggak ada bom, angkanya 0. Nah, jadi gimana codingan saya? Nih codingan saya. Jadi pertama kita mau ngeprint, kita scan dulu, kita menginput. Kita mau berapa kali berapa, dia punya mapnya, besar mapnya mau berapa.
Terus di sini kita scan dia punya mapnya. Kita pakai for loop. Terus di sini saya buat field ke berapa. Nah, dan di sini ini adalah for loop-nya sama if statement-nya. Jadi kan ini kita udah buat misalnya bom titik-titik titik, terus titik-titik-titik titik, dan seterusnya. Nah, nanti dia akan cek secara manual, satu persatu akan dicek. Jadi misalnya di posisi ini misalnya titik. Kalau misalnya posisinya titik kan dia cek. Di sekitarnya itu ada bom atau enggak. Tuh, makanya gini. Main IJ plus 1. Nah, berarti itu ke kirinya, ke kanannya. Dia cek ada bom atau enggak. Kalau ada, total plus plus. Total plus plus ini maksudnya gini. Total itu kayak, saya buat di sini itu sebagai penampung bomnya ada berapa gitu. Jadi ini di looping di looping terus dicari satu persatu sekitarnya itu ada bom atau enggak. Nah, nanti udah siap if statement-nya ini semua bakal di print jumlah bom yang ada di sekitar titik itu ada berapa. Nah, tapi kalau misalnya dia bukan titik, kita print ini langsung karakternya. Kalau bukan titik, ya pasti bom. Nah, terus tiap kali kita melooping, kita harus mereset totalnya. Dan tiap, misalnya ada satu for loop ini udah siap nih, ya kita harus kasih spasi, soalnya dia kan bentuknya kayak persegi panjang itulah. Tuh, kenapa ini kasih spasi. Terus board plus-plusnya itu buat kasih tahu udah ke papan map ke berapa. Tuh, makanya di sini board. Kan boardnya 1. Board kedua, board ketiga, dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan contohin cara kerjanya. Jadi di sini misalnya 4, berarti 4 kali 4 mapnya ya. Terus bom titik. Terus titik bom titik. Nah tuh di sini ini field pertama. Jadi 4 kali 4 udah benar ya. Terus ini bom. Bomnya di sampingan. Samping ini berarti 1. Sini 2. Karena di sini dan di sini ada bom. Nah, coba kita test case lain. Tiga, 5. Oh. Ini field pertama, map pertama, dan ini map kedua. Jadi ini ada, ini kenapa 3? Karena sini ada bom, dan sini ada bom. Ini juga sama. Kenapa ini cuma 1? Karena bomnya cuma di sini. Kalau di sininya nggak ada bom. Nah, terus kan ini looping terus nih. Kalau misalnya kita mau end programnya gimana? Ya caranya gampang. Jadi tekan 0 dan 0 spasi 0, dan programnya selesai.
Saya rasa begitu aja dari saya. Terima kasih semuanya yang telah memperhatikan dan selamat sore semuanya.